Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menyampaikan materi yang berjudul Ekonomi Islam dalam berbagai aspek 3 yang beranggotakan Rosita Dwi Rizkiana NIM 4219179, Tri Agung Saputra NIM 4219180, Novia Permataning Tias NIM 4219182. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan aspek uang ekonomi Islam. Uang pada mulanya dibuat manusia sebagai alat tukar untuk mempermudah proses jual beli. Pada perkembangannya, uang telah berubah melebihi batas-batas tujuan semula keberadaannya. Uang bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi telah berkembang menjadi komoditas yang diperjualbelikan sebagai barang kebutuhan pokok. Karena tanpa adanya uang, proses kehidupan manusia akan terganggu. Perdagangan uang akan sangat dipengaruhi oleh situasi politik suatu negara di mana uang itu diberlakukan. Akibatnya, uang sangat menentukan dalam kehidupan politik. Aspek uang dalam ekonomi Islam berhubungan dengan pencegahan dan pengendalian uang sebagai kekuatan simbolik yang real untuk tidak dipertuhankan, karena kalau uang sudah dipertuhankan akan terjadi kemusyrikan dan akan menimbulkan kekacauan fundamental dalam hidup manusia. Aspek keuangan ekonomi Islam seharusnya ditekankan pada bagaimana konsep dan strategi keilmuannya dapat mencegah terjadinya pemusatan keuangan oleh pusat-pusat kekuasaan yang ada di dunia ini. Bagaimana merumuskan kebijakan strategis dalam bidang keuangan yang dapat mengurangi kesenjangan yang makin tajam dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan konsep riba yang dilarang pada hakikatnya bukan bersifat teknis yang menyangkut jasa keuangan dan pengelolaannya, tetapi larangan penukaran uang sebagai alat pelipat gandaan kekuasaan dan penajaman kesenjangan sosial. B. Aspek konsumsi ekonomi Islam. Dalam kehidupan modern dewasa ini, fenomena sosial dari kehidupan yang konsumtif dan berkemewahan telah menjadi tren baru di kalangan orang-orang yang kaya secara material dan finansial, tetapi miskin secara spiritual. Bahkan, terjadi perlombaan kemewahan yang diperlihatkan secara terbuka, sehingga wajah-wajah kesenjangan ekonomi itu terasa menyakitkan, terutama bagi orang-orang yang berpenghasilan rendah dan termiskinkan. Dalam perkembangannya, sikap hedonisme dalam kehidupan masyarakat modern semakin tak terkendalikan. Semuanya berusaha mengejar kekayaan, uang, dan kekuasaan untuk memuaskan sikap hedonismenya dalam hidup. Hedonisme yang bertumpu pada faham untuk bersenang-senang secara fisik saja, untuk memuaskan hawa nafsunya belaka, sebenarnya didorong oleh penguasaan dan pemusatan kekayaan pada kelompok-kelompok tertentu yang cenderung untuk pamer dan memamerkan kelebihannya itu. Aspek konsumsi dalam ekonomi Islam dikembangkan dalam konsep kesederhanaan, keseimbangan, dan melampaui batas. Konsep kesederhanaan antara yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda ukuran, tetapi apapun perbedaan ukuran itu bukan berarti menghilangkan substansi kesederhanaan itu sendiri, yaitu tidak berlebihan sehingga menciptakan kemubaziran. C. Aspek distribusi ekonomi Islam. Masalah distribusi dalam ekonomi suatu bangsa dan negara adalah masalah politikal will dari pemerintah yang ada agar pendapat suatu negara bisa didistribusikan secara adil untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran, sehingga tidak terpusat pada kelompok-kelompok tertentu dan wilayah-wilayah tertentu, sedangkan wilayah dan kelompok lainnya tidak terjangkau sehingga menciptakan kesenjangan, ketimpangan, dan penderitaan bagi yang tak terjangkau. Aspek distribusi dalam ekonomi sungguhnya merupakan kewajiban bagi para pemimpin pemerintahan agar kebijakan yang diambil pemerintahan sesuai dengan prinsip yang
berkeadilan dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran bagi rakyatnya. Secara teologis, kosmologis, dan antropologis, pendapatan dan penghasilan dari kegiatan ekonomi dan bisnis seseorang atau sekelompok orang sesungguhnya diperoleh dari proses yang berbeda di luar dirinya, baik sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, yang hidup di bumi dan langit Tuhan, serta terwujud melalui kerjasama dengan sesama manusia ciptaan Tuhan lainnya. Dengan begitu, pemutlakan penghasilan dan pendapatan kegiatan ekonomi hanya untuk dirinya dan kelompoknya secara fundamental berlawanan dengan hukum Tuhan. Tujuan paling penting distribusi dalam ekonomi Islam adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Islam mencegah konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang dan menghendaki agar ia berputar dan beredar di antara seluruh bagian di dalam masyarakat.